Ina mengganggu waktunya. Begini Bu Ina, saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya untuk anak lucu ini. Nah, saya dapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi saya izin untuk bertemu Bu Ina untuk wawancara tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi pemimpin. Untuk kali ini karena saya sedang mempelajari modul 3.1 ini, nah itu di dalamnya itu ada dilema etika yang artinya itu nanti ada permasalahan yang benar lawan benar, dan satu lagi yaitu bujukan moral yang artinya kebenaran melawan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana Bu Ina mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut? Untuk mengidentifikasi tentunya saya melihat dulu dari tipe kasusnya. Jika kasus tersebut memang itu menyangkut masalah tentang hukum, mungkin menurut saya itu lebih dikategorikan ke bujukan moral, tetapi jika memang kasusnya itu memiliki pilihan yang saya anggap sama-sama benar, sama-sama positif, berarti itu mungkin termasuk kategori yang dilema etika. Berarti sama lah ya dengan yang saya pelajari. Untuk selama ini, bagaimana Ibu Ina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, ya sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi saya berusaha mengambil keputusan itu ya berdasarkan nilai kebajikan, karena biar bagaimanapun nilai kebajikan itu tetap harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan itu tentunya nilai-nilai yang di dalamnya termasuk nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, termasuk juga nilai kebenaran pasti akan mengikutinya juga. Otomatis di sini berarti Ina mengutamakan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang harus diutamakan. Sekali. Untuk langkah-langkahnya ini yang diambil oleh Bu Ina sendiri atau prosedurnya yang sudah biasa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini bagaimana Ibu? Jadi kemarin yang saya coba yang pertama itu memang saya mengajak berusaha komunikasi lah, berkomunikasi mungkin secara amat matang ya, berkomunikasi secara langsung terkait penggunaan maupun pelaporan dari penggunaan dana SOT tersebut. Kemudian selain komunikasi langsung itu, saya juga berusaha supaya beliau itu membuat laporan secara rutin, secara tertulis, secara detail dari penggunaannya. Kemudian ketika ada penemuan, ada temuan atau pengeluaran yang tidak sesuai atau kurangnya atau rancu, kurang pas, mungkin saya berusaha untuk mengkonfirmasi betul atau tidaknya pengeluaran tersebut supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga mungkin yang namanya pengeluaran pasti kan ada kwitansi. Nah, itu bisa juga kwitansi tersebut itu dilampirkan dalam laporan tersebut untuk menguatkan. Berarti di sini memang Bu Ina sudah lengkap di sini untuk prosedurnya. Dari yang pertama ada komunikasi, kemudian supaya membuat laporan secara rutin dan juga bukti-bukti fisiknya kemudian untuk selanjutnya Bu Ina, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ina anggap sebagai sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya sih hal yang paling efektif mungkin itu komunikasi yang baik Jadi komunikasi itu merupakan hal yang paling utama dalam penyelesaian semua masalah. Jadi ketika komunikasi itu terjalin dengan baik, terbuka, transparan dalam semua hal, insya Allah itu semua permasalahan dapat diatasi. Berarti di sini Bu Ina mengedepankan komunikasi ya. Untuk hal-hal apa saja ini yang selama ini merupakan tantangannya tantangan yang ditemui oleh Bu Ina dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu alami? Kalau tantangan yang dihadapi sih mungkin hanya terkait ketidakterbukaan saja. Jadi tidak ada transparansi, kurang transparansi lah atau terbuka baik terhadap atasan maupun terhadap rekan-rekan sejawatnya.
teman-teman guru. Karena kurangnya keterbukaan, Nggih. akhirnya mungkin di belakang banyak Nggih, yang jadi ya, timbul istilahnya timbul kecurigaan nggih, dari teman-teman yang lain. prasangka yang jelek. Ya, prasangka yang buruk akhirnya kan timbul permasalahan yang kurang. Ya. Apakah Ibu ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam mengatasi permasalahan di sekolah itu? Kalau jadwal sih tidak ada, cuma memang ketika ada permasalahan, tergantung permasalahannya bagaimana. Ketika masalah tersebut memang bisa diatasi langsung, dikomunikasikan secara langsung, mungkin diatasi secara langsung. Tapi ketika memang kasusnya membutuhkan waktu, membutuhkan prosedur, otomatis waktu maupun prosedur itu ya kita perlukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Misalnya baik secara lisan ataupun tulisan maupun berupa tindakan lah, tindakan yang sekiranya diperlukan. Gitu. Jadi yang pertama itu ada yang langsung ditindak ya, kemudian ada yang butuh waktu. Butuh waktu. Kiranya bisa langsung diatasi, mungkin langsung diatasi. Lanjut Ibu ini, untuk saat ini menurut Ibu itu faktor-faktor apa yang membantu atau mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah? Faktor-faktor dalam menyelesaikan masalah masalah. Ada yang kalau menurut saya sih yang utama itu tadi komunikasi, jadi komunikasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua itu kolaborasi ya Bang, jadi ya saling komunikasi, saling kolaborasi itu harus selalu dijaga. Jadi sehingga nanti transparansi, keterbukaan itu dapat dalam segala dapat diwujudkan dalam segala hal. Jadi intinya yang Ibu temui itu komunikasi ya? Iya, yang utama itu komunikasi harus selalu terjadi. Komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi dengan sesama guru. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik untuk pertemuan kali ini? Jadi mungkin pembelajaran menurut saya yang utama tadi itu dalam sebuah organisasi hubungan sosial itu pasti yang utama adalah komunikasi. Kita harus dapat menjalin komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi dan juga keterbukaan dalam segala hal. Sehingga ketika ada suatu permasalahan itu dapat diatasi dan dapat ditemukan solusi yang terbaik. Berarti di sini memang sangat-sangat dibutuhkan adalah komunikasi, kolaborasi dan keterbukaan. Betul. Semua permasalahan insya Allah akan terselesaikan dengan solusi yang terbaik. Iya betul berarti. Iya. Mungkin cukup untuk kegiatan hari ini Bu Ina. Terima kasih sekali karena sama-sama Bu Rara. Itu yang dari saya yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih sekali Bu Ina. Karena saya masih ada kegiatan yang lain, jadi saya mohon izin nih. Monggo, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.